The Gunners menikmati malam bersejarah di Santiago Bernabeu. Kemenangan manis membuatnya berjalan nyaman ke semifinal. Bagaimana tidak, Raja Eropa dengan skuad mewah itu akhirnya diluluh lantahkan tim yang tak mempunyai DNA Eropa. Kali ini, semut kecil akhirnya mampu menghindari pijakan gajah dan bahkan menumbangkannya sekaligus. Memang dunia sepak bola itu tidak ada yang pasti. Selusin penghargaan juara saja belum menjamin sang empu mampu menaklukkan tim lemah di tempat yang jadi langganan kemenangan. Kali ini Arsenal memiliki rekor yang impresif saat berhadapan dengan Real Madrid. Meski kalah dalam jumlah trofi, Arsenal tidak pernah merasakan kekalahan pada duel melawan Real Madrid. Agregat 5-1 adalah hasil yang brilian bagi Arsenal dan mereka memperpanjang rekor tidak pernah kalah lawan Real Madrid pada laga kompetitif. Dalam pertandingannya dini hari tadi, mereka harus melewati periode menegangkan di babak pertama setelah Bukayo Saka mendapati percobaan penalti Panenka-nya diselamatkan oleh Thibaut Courtois. Penyerang timnas Inggris itu menebus kesalahannya di babak kedua dengan mencetak gol indah melalui chip melewati Courtois setelah menerima umpan cerdas dari Mikel Merino. Real Madrid sempat membalas hanya 2 menit kemudian saat kesalahan fatal dari William Saliba memberi Vinicius Junior kesempatan mencetak gol ke gawang yang kosong. Kemudian Madrid dianugerahi penalti mereka sendiri segera setelahnya karena Declan Rice dianggap menarik Kylian Mbappe. Namun, keputusan itu dibatalkan setelah pemeriksaan VAR yang lama. Setelah itu, tidak ada kebangkitan sensasional dari tuan rumah selagi Arsenal menahan mereka dengan nyaman sebelum Gabriel Martinelli melesat di detik-detik akhir untuk menutup malam spesial bagi The Gunners. Kemenangan Arsenal atas Madrid menegaskan kebangkitan mereka di panggung Eropa di bawah asuhan Mikel Arteta. Hanya 3 kali dalam sejarah klub mereka mencapai semifinal Liga Champions. Dan keberhasilan ini menunjukkan kematangan tim yang kini mampu bersaing dengan raksasa Eropa. Sulit membayangkan Arsenal bisa tampil lebih baik dibandingkan leg pertama, namun laga ini nyaris menyamainya. The Gunners datang dengan misi jelas, tidak terpengaruh oleh tekanan atmosfer di Bernabeu. Meski begitu, tim asuhan Mikel Arteta tak pernah benar-benar terancam tersingkir karena kalah dengan selisih besar. Arteta juga layak mendapat pujian karena mampu mengatasi cedera sejumlah pemain kunci dan tetap mampu mencetak 5 gol ke gawang Real Madrid tanpa striker murni. Kata yang paling sering diucapkan pemain dan pendukung Real pekan ini adalah La Remontada, yang berarti kebangkitan. Dari 4 laga terakhir di Liga Champions, di mana Real Madrid tertinggal di leg pertama, mereka berhasil bangkit 3 kali melawan Wolfsburg 2015-2016, PSG dan Manchester City 2021-2022. Karena itu, kepercayaan diri para pemain Real Madrid sebelum pertandingan memang bisa dimaklumi. Namun kenyataannya, mereka kalah kualitas dari Arsenal di kedua leg pertandingan ini. Madrid di sisi lain menunjukkan kerentanan yang tidak biasa. Meski memiliki pemain bintang seperti Mbappe dan Vinicius, tim asuhan Carlo Ancelotti kesulitan menembus pertahanan Arsenal dan gagal menciptakan peluang berarti. Cedera Mbappe dan kurangnya kreativitas di lini tengah memperparah situasi, menandakan perlunya pembenahan untuk musim depan. Hasil ini juga mencerminkan pergeseran dinamika di sepak bola Eropa. Klub-klub Liga Premier seperti Arsenal kini tampil dominan, sementara raksasa tradisional seperti Madrid menghadapi tantangan untuk mempertahankan supremasi. Usai laga melawan Arsenal dini hari tadi, Real Madrid secara mengejutkan berencana menjadikan William Saliba sebagai bek tengah termahal sepanjang sejarah dengan klub Spanyol itu dan memberikan penawaran sebesar 100 juta euro untuk bintang Arsenal tersebut. Florentino Perez, presiden Real Madrid, dikabarkan terpikat dengan bek tengah internasional Prancis tersebut. Fabrizio Romano menjelaskan bagaimana Real Madrid memandang William Saliba sebagai Jude Bellingham para bek dan terobsesi dengan ide untuk merekrut produk Akademi Saint Etienne yang direkrut Arsenal pada 2019 lalu. William Saliba mewakili profil ideal, muda, mengesankan, dengan kesadaran taktis, agresi terukur, dan keluar bersih dari belakang yang sesuai dengan gaya permainan Ancelotti, kata Vicha Jels. Langkah ini bukan reaksi spontan,
William Saliba dipandang sebagai calon pemimpin pertahanan Real Madrid untuk dekade berikutnya. Namun, perlu dicatat bahwa William Saliba tidak akan mudah direkrut. Bek tengah Arsenal tersebut terikat kontrak hingga 2027 dengan rencana pembicaraan perpanjangan kontrak bagi sang pemain. Sementara itu, The Gunners akan meminta biaya transfer 9 digit yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seorang bek tengah. Namun, di sisi lain, ini menjadi pukulan berat bagi ambisi pelatih Mikel Arteta untuk mempertahankan sang bintang. William Saliba, meskipun penampilannya agak loyo musim ini, telah membuktikan kemampuannya dan memainkan peran kunci dalam kemenangan mengesankan di Emirates. Dengan kontrak hingga 2027 dan nilai sekitar 86 juta pound sterling, Saliba menjadi favorit Presiden Real Madrid Florentino Perez. Jika perekrutan William Saliba ke Real Madrid akan menjadi kenyataan, Arsenal mungkin bisa menggunakan solusi lain. Memang bukan rahasia lagi bahwa Arsenal akan berusaha meningkatkan opsi menyerang yang tersedia bagi Mikel Arteta musim panas ini. Andrea Berta tengah memburu seorang penyerang untuk Arsenal musim panas ini, tetapi direktur olahraga baru klub tersebut juga menyadari perlunya merekrut pemain sayap kiri baru. Arsenal sudah berencana untuk menambah pemain sayap, tetapi Berta telah menjadikannya prioritas lain. Pelatih asal Italia itu merasa The Gunners membutuhkan opsi kaki kanan lain di sisi kiri. Peningkatan dari Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli. Sementara Arsenal telah mengadakan pembicaraan dengan Nico Williams di Athletic Bilbao. Tidak ada jaminan bahwa pemain Spanyol itu akan menuju Inggris musim panas ini. Oleh karena itu, menurut jurnalis Florian Plettenberg, Arsenal kini telah melakukan kontak dengan kubu Koeman mengenai kemungkinan kepindahannya pada musim panas ini. Wartawan itu mengklaim bahwa ada komunikasi berkelanjutan antara Arsenal dan Koeman yang tertarik pada pemain internasional Prancis berusia 28 tahun itu. Menurut jurnalis yang sama, Bayern Munich akan meminta sekitar 40 juta euro atau 34 juta pound sterling untuk Koeman musim panas ini, harga yang cukup masuk akal mengingat pemain sayap itu tidak terlalu penting dalam proyek Vincent Kompany. Meski begitu, Arsene Wenger sebenarnya mencoba merekrut Koeman untuk Arsenal pada tahun 2014, nama yang mungkin sudah sangat dikenal banyak penggemar di N5. Koeman meninggalkan PSG dengan status bebas transfer untuk bergabung dengan Juventus 11 tahun lalu, dan Wenger sebenarnya ingin membawa rekan senegaranya itu ke Arsenal. Sekarang, lebih dari 10 tahun kemudian, Arsenal mungkin akhirnya mendapatkan orang yang mereka cari, seorang pemain sayap yang kini telah memenangkan 8 gelar Bundesliga. Apakah Koeman benar-benar akan menang sebagai peningkatan pada seseorang seperti Martinelli masih harus dilihat, tetapi tampaknya minat itu ada.